اللهم صل على محمد وعلى Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya mau sampaikan bahwa setelah kelas malam ini 1-2 hari ke depan teman-teman dipandu follow up sama masing-masing tim FGD-nya. Yang kedua, teman-teman buat 3 pertanyaan dalam semua tema. Artinya semua tema itu dibuat 3 pertanyaan saja dalam 2 hari ke depan. Nah, saya mungkin ini harapan Selasa, Rabu, Kamis, hari kami baru datang di sini. Jadi teman-teman punya tugas sementara itu. Ala kulli hal, kita sudah sampai pada pertemuan ke 13 ya. Dengan ini ya. Dengan ini kita memasuki pertemuan yang ke-13 ya. Apakah ada ini pertanyaan sebelum saya lanjut terkait dengan 3 bentuk konsep universal dan 3 bentuk konsep gagasan-gagasan indrawi. Bahwa ada karakteristik, iya. Apakah ada pertanyaan? Tunggu yang lain baru satu persatu datang. Yang di luar siapa? Dari luar berapa orang? 1. Udah mau saya yang di Jogja. Yang di Jogja antum sama siapa? Kalau sudah ada orang yang 2 berarti yang lain sudah tahu berarti. Soal tidak ada sama sekali yang datang berarti bisa datanya tidak valid. Kalau sudah ada berarti ada yang mengecek itu. Baiklah, kita memasuki pada pertemuan yang ke-13 ini. Sebagaimana pada konsep-konsep universal, mahia itu dia mempredikasi atau menerapkannya ya. Penerapannya konsep mahia itu di luar, sehingga dia berbentuknya bagian ya. Dia berbentuknya, kita pakai bahasa logika, dia berbentuknya partikular ya. Misalnya ini buku kan namanya bentuk partikular. Kalau kita mau menggunakan partikular sebagai memudahkan kita dalam meletakkan di luar. Walaupun konsep partikular itu nilainya bukan penerapannya bukan di situ, tapi kita anggaplah demikian karena itu sudah menjadi hal yang populer. Sedangkan konsep-konsep logika yaitu penerapan konsep pada gambaran yang ada di benak, bukan sesuatu yang di luar diri kita, namun dia adalah penerapan di benak. Kalau penerapan di benak berarti sebenarnya penerapan pada konsep-konsep ini universal. Misalnya saya mengatakan mahia, ini buku A, buku B, buku C, itu kan berarti penerapan di luar yang sifatnya partikulir dalam bahasa itu. Kan ini satu kan begitu bahasanya. Sedangkan konsep logika itu adalah penerapan Sedangkan konsep logika adalah penerapan konsep terkait gambaran yang dipikirkan, gambaran yang kita pikirkan. Nah, kalau gambaran yang kita pikirkan berarti sudah menjadi hal-hal yang universal penerapannya kan. Misalnya saya mengatakan manusia itu universal. Dari mana kita mengetahui bahwa manusia itu universal? Karena manusia itu di dalam universalnya manusia ada laki-laki dan perempuan, kan? Laki-laki dan perempuan kan tidak ada di luar. Kecuali ini laki-laki itu berarti Agus laki-laki itu berarti mahia. Kalau saya hanya bilang laki-laki itu di dalam itu. Acuannya di luar itu spesifik, kan? Kalau saya mengatakan buku, ini buku,
buku bacaan, buku apa. Ini namanya, kalau saya pakai misalnya konsep yang berlaku misalnya manusia. Kalau saya pakai manusia ini Agus manusia, ya, Agus manusia. Agus pada manusia adalah mahia, batasan untuk konsep manusia. Tapi kalau logika adalah penerapan konsep logika itu pada manusia itu, gambaran tentang manusia itu. Maka ketika saya mengatakan manusia itu adalah universal, maka apa universal dari mahia? Apa universalnya dari manusia? Ketika saya mengatakan Agus, itu namanya predikasi mahia. Tapi kalau universalnya mahia apa? Dalam benak. Tidak mungkin yang di luar, kan? Tidak mungkin. Kalau saya bilang partikularnya manusia itu Agus dan lain-lain sebagainya, itu mahia. Tapi kalau saya mengatakan partikularnya manusia dalam konsep apa? Jadi pahami? Ini logika. Supaya kita bisa bedakan, kan? Kalau tidak kita nanti pukul rata. Saya ulangi ini. Memang konsep ini harus hati-hati. Kita mau bilang beda, tapi ketika kita tidak teliti itu bisa sama. Begini. Contoh mahia. Konsep mahia adalah universal yang didapatkan serta-merta, ya, yang dalam penerapannya itu diberlakukan di luar pikiran kita. Intinya begitu. Ini mahia. Di luar pikiran kita. Apa sih misalnya? Apa sih yang menjadi konsep mahia itu, misalnya, gitu. Jadi konsep mahia, saya ulang betul-betul karena ini 3 konsep ini adalah 3 kekuatan fundament filsafat Islam dalam melihat Eropa dan Yunani itu. Ini 3 konsep ini. Jadi kalau kita tidak mampu membedakan dalam konsepsi dan dalam penerapannya, itu nanti kita kerepotan mengidentifikasi pemikiran yang lain. Paling tidak khususnya Sadrian 3 konsep ini. Setahu saya Sadrian yang punya kekuatan konsep ini. Penjelasan rincinya. Pertama-tama, konsep mahia adalah konsep yang kita dapatkan tidak melibatkan kerja pikiran yang rumit, begitu bahasanya. Ketika saya mengatakan manusia, ini siapa manusia? Karena kita, selagi kita belum tahu namanya, kan biasanya juga kita katakan mereka manusia, ya. Manusia. Tanpa kalau kita tahu namanya, mungkin kita mengatakan si Agus. Tapi kalau kita belum tahu namanya, kita mengatakan manusia. Ini manusia. Manusia itu konsep mahia karena dia langsung, ya, anggapannya langsung. Dikatakan universal apanya? Karena manusia itu konsep universal mahia adalah konsep yang diterapkan penerapannya itu di luar pikiran manusia. Di luar pikiran berarti kalau dalam pikiran itu manusia, di luarnya berarti yang ini ya, yang begini-begini. Ketika saya mengatakan manusia sebagai sebuah konsep mahia, ketika saya terapkan di luar, maka Agus manusia, toh Sawal manusia, misalnya, kan begitu. Si A manusia, itu namanya konsep mahia yang diterapkan di luar. Pada saat bersamaan ada konsep logika. Konsep logika itu apa? Konsep yang kita dapatkan melibatkan kerja pikiran sekunder, kan? Namun dalam konsep logika ini penerapannya itu di pikiran. Kalau di pikiran apanya? Berkaitan dengan gambaran yang gambaran di pikiran. Kalau mahia berkaitan dengan kenyataan penerapannya di luar, kan? Silakan. Saya pelan-pelan supaya bisa, ya. Karena tekan ini poinnya, ini intinya, titik poin ini. Jadi pertama-tama saya ulangi, konsep mahia adalah konsep yang diberlakukan di luar. Ini mahia. Konsep mahia adalah konsep
yang penerapannya itu di luar manusia. Maksudnya di luar manusia itu di luar pikiran manusia, ya. Ini konsep mahia, universal mahia namanya. Manusia kemudian saya terapkan di luar A, B dan C. Itu mahia. Namun pada saat bersamaan ada konsep logika. Konsep logika itu adalah konsep yang ditemukan pada sebuah abstraksi nalar-nalar yang memasuki ruang-ruang kerja akal yang mulai rumit bahasanya. Konsep logika ini dalam penerapannya itu berkaitan dengan di dalam pikiran saja. Apa yang dalam pikiran? Ya dalam pikiran cuma satu-satunya cuma gambaran kan? Apakah ada lain pilihan dalam pikiran itu? Satu-satunya pilihan dalam pikiran cuma satu, gambaran toh, ya. Kan matematika tidak mungkin di dalam ada besi. Nah, yang penting kalau aku bilang besi pasti gambaran besi. Jadi konsep logika adalah konsep universal logika adalah penerapannya di dalam pikiran. Kalau di dalam pikiran kan cuma gambaran. Kalau saya mengatakan tadi pada konsep mahia, manusia A, B, C, di luar. Namun kalau saya menerapkan konsep logika pada pikiran, yang saya terapkan sudah otomatis pada manusia, bukan pada Agus dan lain-lain. Karena Agus dan lain-lain itu kan adalah sebuah kenyataan dan itu wilayah mahia. Namun kalau logika, maka penerapan konsep logika itu berlaku di dalam. Kalau di dalam berarti manusianya. Tuh? Berarti manusianya. Maka ketika saya mengatakan universal logika dalam penerapannya di dalam berkaitan dengan gambaran manusia, yakni manusia itu adalah manusia itu universal. Universal ini konsep logika. Manusia tadi adalah universal mahia. Maka dalam konsep logika sebenarnya predikasi subjek dan predikat itu sebenarnya subjek menjadi universal, predikat juga menjadi universal. Kalau kita mau pakai bahasa itu ya. Contoh. Ya, penting karena konsep ini konsep yang ini saya pakai proposis supaya bisa dibedakan. Manusia, atau tiba-tiba G lagi. Manusia. Sebelum saya masuk ya. Agus adalah manusia. Ini konsep mahia kan? Mahia. Ini kan disebut manusia ini disebut dengan universal. Universalnya mahia. Ini kan di luar dari manusia kan? Realitas lah bahasanya. Penerapannya kan begitu di luar. Yang kedua saya mengatakan manusia. Manusia itu universal atau partikular lah. Ini apa? Ini adalah logika. Kalau saya mengatakan Agus adalah manusia berarti mahia itu penerapannya di luar kan? Kalau saya mengatakan manusia adalah universal, itu logika ini. Kalau pada subjek predikat Agus adalah manusia, Agus adalah subjek, manusia adalah Namun kalau logika itu manusia menjadi subjek dan universal menjadi logika kan? Artinya kalau di logika itu subjek juga universal, predikat juga universal. Kalau mau pakai bahasa begitu. Kalau saya mengatakan dalam mahia manusia sebagai universal pada penerapannya itu banyak sekali yang kalau kita bahasakan kalau pakai bahasa partikular, banyak partikular yang dia wadahi. Tapi kalau konsep logika sebagaimana proposisi manusia adalah apa? Manusia adalah universal. Maka kita pertanyaan, partikular manusia dalam benak itu apa? Kayak begitu kan? Karena selain kalau tidak muncul kan berarti dia tidak mewadahi banyak hal. Kalau saya mengatakan manusia pada realitas itu kan ada A, B, C ya teman-teman. Itu berarti terbukti bahwa dia universal. Ini di luar. Manusia menjadi universal di realitas karena banyak objek yang dia wadahi.
Namun pertanyaan kemudian, ketika manusia itu dikaitkan dengan konsep logika, maka partikularitasnya manusia di benak itu apa? Kira ada tidak? Kalau di luar jelas. Maka di partikularnya di benak manusia itu cuma dua, laki-laki dan perempuan. Itu konsep itu. Kecuali ketika saya mengatakan Agus laki-laki, itu berarti Mahia kan? Tapi kalau saya mengatakan manusia itu laki-laki, itu logika itu. Kan teman-teman sudah itu kan konsep logika. Ini adalah partikularitas pada benaknya konsep universal itu. Bisa pahami? Ini konsep ini. Maka kita seringkali harus membedakan ini sebenarnya dia masuk di mana. Ini itu makanya analisis proposisi itu memang harus detail. Oh, ini masuk di pikiran ini. Masih di pikiran. Karena laki-laki. Laki-laki kan tidak. Laki-laki sebenarnya Agus laki-laki. Kalau di luar harus ada objek. Oh, ini kan. Kalau tidak ada objek maka itu disebut dengan la tak maujud, kosong. Manusia akan kosong ketika tidak dipredikasi pada yang lain. Apa nih? Engkau sarjana muda. Bilang masih belajar. Bilang sabar-sabar dikit. Kira-kira begitu ya? Karena manusia itu universal. Manusia itu universal, pada Mahia dia punya realitas A, B, C. Namun kalau manusia dalam pikiran apa yang dia wadahi sebagai sebuah konsep universal? Ini laki-laki dan perempuan. Ini bisa beda. Agus laki-laki, itu berarti Mahia. Manusia itu kan laki-laki dan perempuan, itu konsep itu, pikiran tidak bermain. Oh, manusia dan laki-laki. Itu ketika orang bilang manusia laki-laki dan perempuan, jangan bilang oh saya paham. Kamu paham yang mana? Yang di pikiran atau yang di luar? Karena yang di luar itu sudah ada objek laki-laki, yang sudah ada objek perempuan. Tapi kalau hanya masih berbicara laki-laki dan perempuan berarti di taraf pikiran. Logika ini begini. Oh, logika begini. Dan filsafat? Filsafat misalnya, filsafat ini. Filsafat saya contohkan. Manusia ialah sebab dan laki-laki adalah akibat ya. Ini karena filsafat itu dia punya tatanan konsepsi kan? Dia punya tatanan konsepsi. Manusia adalah akibat, manusia adalah sebab dan akibatnya adalah laki-laki. Ini dalam konsepsi. Oh iya. Kalau dia pada konsepsi dia sebagaimana logika itu, seperti logika. Tapi kalau di realitas, misalnya di realitas adalah Agus adalah sebab, manusia adalah akibat. Nah itu logika itu mainannya. Kalau filsafat itu dia bermain dua proposisi ini. Bagaimana konsep filsafat dalam pikiran? Manusia itu sebab, makanya ibadah laki-laki. Ini filsafat dalam pikiran. Kalau bagaimana filsafat dalam penerapan luar pikiran? Agus itu adalah penyebab sampai dipredikasinya manusia sebagai akibat. Nah, kira-kira begitu. Nah, ini dua proposisi filsafat yang kalau orang bilang konsep filsafat dulu, tanya dulu di mana mau saya pakai, yang di dalam apa yang di luar? Yang di luar dia akan mirip logika. Yang di luar, yang di dalam dia mirip logika, dan di luar dia mirip Mahia. Tapi Mahia kan cuma berkaitan dengan objek tertentu. Objek tertentu. Kalau Mahia kan dia hanya berkaitan Agus adalah manusia. Namun kalau filsafat kan dia berkaitan dengan dua hal, Agus dan manusia. Itu sudah dibedakan itu. Sudah dibedakan. Makanya dalam pembahasan kemarin saya mengatakan dalam penjelasannya bahwa konsep filsafat adalah konsep yang tidak punya ide partikular, dan konsep filsafat adalah apa? Konsep yang tidak punya ide universal. Karena kalau kita bilang dia ide universal, maka kita akan mengatakan kalau misalnya kalau kita pakai bilang ide universal contoh, kalau ini kan dia punya ide partikular, ini ada Agus bla bla kan, ini juga kan ada ide universalnya bla bla dalam pikiran. Coba kita pakai filsafat,
Kalau kita bilang kita mengkritik bahwa dia harus punya ide universal, bagus, manusia, atau enggak, laki-laki, manusia dalam pikiran. Kira-kira laki-laki dan manusia ini disebut universal apa tidak? Universal. Laki-laki dan manusia. Perhatikan ya, laki-laki, manusia. Kira-kira kalau ini universal, apa partikularnya? Jangan dipisahkan laki-laki sendiri, digabung. Laki-laki manusia, kira-kira partikularnya apa? Bencong di luar. Dia gabung-gabung perempuan laki-laki. Kalau saya mengatakan laki-laki, ini partikularnya adalah Agus. Manusia, partikularnya adalah bisa Agus, ada bisa laki-laki. Tapi kalau saya mengatakan laki-laki manusia, kira-kira partikularnya apa? Kosong. Kosong kan? Cuma teman-teman cari laki-laki manusia. Yang modelnya begitu. Bencong. Bencong bukan lain. Itu jelas habitatnya. Harus diperjelas dia itu mau laki-laki atau perempuan. Karena sensaranya bencong ini, masalahnya Islam itu punya hukum fikih. Masa menyembah Tuhan dengan ganda-ganda begitu? Allah Akbar, Tuhan, saya ada hari ini laki-laki, dia sudah ganti laki perempuan. Kan Tuhan bilang, ini orang ini bagaimana nih? Tuhan juga bingung kan kalau menghadap Tuhan dengan ganda-ganda begitu. Harus diperjelas, dilepas-lepas begitu. Ini makanya dikatakan bahwa konsep filsafat itu tidak punya partikular. Tidak punya partikular, tidak punya juga universal. Karena kalau universal kan dia harus wadahi banyak hal kan? Kira-kira laki-laki manusia itu dia wadahi apa? Partikular laki-laki manusia itu apa? Ada gambaran. Kalau saya mengatakan laki-laki, dia wadahi apa sebagai partikular? Kalau dia ini laki-laki adalah universal, dia wadahi apa? Pasti Agus kan? Agus. Tapi kalau manusia lagi misalnya, manusia, dia wadahi apa? Dia wadahi laki-laki juga kan? Atau dan Agus. Tapi kalau saya mengatakan laki-laki manusia jangan dipisahkan, kira-kira dia wadahi apa? Dia wadahi? Tidak ada, kosong. Kosong, teman-teman pikir coba. Laki-laki manusia itu apa ya? Pikir sudah sampai sekarang. Tidak ada muncul itu. Makanya dikatakan bahwa dia tidak punya ide universal, apalagi partikular. Bisa dipahami? Tanya dulu kan. Ini tiga konsep ini konsepnya filsafat Islam. Filsafat Islam itu tiga konsep ini dudukannya. Setahu saya Sadrian ini. Kalau orang bicara mahiyah logika itu pasti Sadrian. Karena filsafat Islam yang lain tidak membahas konsep ini. Karena dia berkaitan nanti dengan metafisika. Ini kira-kira model-modelnya, contoh-contohnya begini. Semoga teman-teman paham. Teman-teman baca-baca. Jadi pahami? Pak nanti kalau disampaikan di luar begitu. Kalau tidak paham, saya mengatakan. Ini filsafat begitu. Sebab laki-laki dan akibatnya manusia, partikularnya apa? Kalau saya pisahkan satu-satu berarti kita temukan partikularnya kan? Tahu? Kalau saya misalnya begini. Ini kita pakai logika. Mahir dan logika. Manusia laki-laki, ya. Kita mainkan. Manusia, saya pisah, jangan dulu kamu laki-laki ya. Dia punya partikular apa? Itu di logika ya. Tapi enggak. Di logika ada itu laki-laki ataukah di realitas adalah Agus kan ada? Begini juga laki-laki di realitas apa? Agus. Kalau laki-laki dalam pikiran apa? Coba teman. Laki-laki dalam pikiran apa kira-kira? Kalau manusia objek manusia dalam pikiran laki-laki. Tapi kalau laki-laki sebagai universal, kira-kira objek laki-lakinya apa? Objek laki-lakinya apa? Manusia. Aku manusia di luar. Nah, coba. Siapa sih laki-laki dalam pikiran? Coba teman-teman. Daripada laki-laki itu ganteng, coba teman-teman sekali-kali cari laki-laki yang tidak ada jenis kelaminnya. Kita kalau memang tidak berarti dia ini partikular. Kalau partikular kan cuma satu.
Kalau laki-laki itu partikular, lantas apa objek partikularnya dalam pikiran? Kalau di luar ini, si Agus, si Agus, si B, si C, banyak, berarti sudah universal kan? Tapi kalau dalam pikiran, laki-laki. Nah, wah. Laki-laki di pikiran itu apa ya? Dia di bawah itu apa? Salah satunya pasti Apa? ini kan berarti contohnya. Taruhlah begitu. Tapi kalau filsafat ini kan digabung manusia laki-laki atau ada kausalitas sebab manusia laki-laki. Nah itu teman-teman cari dulu itu partikularnya itu. Manusia partikularnya bla, laki-laki partikularnya bla banyak. Manusia laki-laki partikularnya, manusia laki-laki jangan bisa. Filsafat ini begitu. Kalau manusia partikularnya bisa dapat jangan dulu dibawa laki-laki. Laki-laki partikularnya juga bisa dah. Kalau saya mengatakan manusia laki-laki partikularnya apa? Manusia laki-laki, bukan manusia sendiri, laki-laki sendiri tidak. Manusia laki-laki. Oke, partikularnya apa? Kosong. Mati-mati dah. Tidak dapat. Oh, ini manusia laki-laki. Waria, bencong, tidak ada begitu. Gelas, tidak ada begitu. Kira-kira begitu. Itu adalah model filsafat, falsafi misalnya. Contoh kasusnya begitu. Nah, sekarang kita masuk pada konsep-konsep itibari. Katanya konsep-konsep itibari nih. 142, baca. Istilah itibari atau Perspektifal. Perihal sudut tinjau yang kerap mengemukakan dalam wacana para filsuf, digunakan untuk beragam pengertian secara equivokalon. Mesti ada pemilahan dan perbedaan antara berbagai makna itu agar kita tidak terjebak dalam kebingungan dan kerancuan. Menurut satu istilah, semua pengertian sekunder, baik yang berasal dari logika maupun filsafat, disebut itibari. Malah ada pula yang menyebut konsep wujud sebagai itibari. Syekh Al-Isyarif Suarwaji secara luas menggunakan istilah ini, dan dalam beberapa bukunya dia bahkan menggunakan istilah itibari intelektual dalam makna di atas. Menurut istilah lain, itibari diperlukan bagi konsep-konsep etika dan hukum yang oleh para pemikir mutakhir disebut sebagai konsep-konsep nilai. Menurut istilah ketiga, itibari khusus untuk konsep-konsep yang sama sekali tidak punya contoh luar maupun mental dan yang digubah dengan Sebentar. Ulang. Perspektifal itu cara pandang. Istilah itibari itu bahasa Arab. Bahasa Inggrisnya itu tuh perspektifal, perihal sudut tinjauan. Jadi konsep logika, konsep mahiyah, dan konsep filsafat itu adalah sudut tinjauan. Kalau kita kemarin mengatakan bahwa ada konsep logika, konsep mahiyah, dan konsep filsafat, ini semua adalah perspektifal. Apa itu perspektifal? Sudut tinjauan. Jadi ini semua sudut tinjauan namanya. Jadi sudut tinjauan pikiran tiga kita itu ada ini. Jadi mau konsep logika, konsep falsafi, dan konsep apa? Mahiyah itu adalah semua sudut tinjauan saja. Kalau semua sudut tinjauan, semua bermakna pikiran, tidak hakiki. Tidak hakiki. Perhatikan. Ini istilah itibari yang kerap menurut
Istilah logika sekunder maupun filsafat disebut dengan itibari. Istilah itibari intelektual dalam makna di atas. Itu sudut tinjauan. Baca lanjut. Semua lihat ini. Menurut istilah lain, itibari diperuntukkan bagi konsep-konsep etika dan hukum yang oleh para pemikir mutaharrir disebut sebagai konsep-konsep nilai. Menurut istilah ketiga, itibari khususnya konsep-konsep. Kalau saya mengatakan begini, ini itibari ya, sudut tinjauan. Kalau saya mengatakan kalau dalam penerapan etika atau hukum, saya mengatakan baik dilihat dari ini sudut tinjauan itu. Respektifal. Jadi baik bisa bermakna di luar secara mahia. Namun baik sendiri bisa bermakna di dalam logika. Namun baik sendiri dia bisa bermakna di dalam dan di luar itu filsafat. Tinjauan ini tinjauan. Tinjauan. Dengan konsekuensi masing-masing kan? Dengan konsekuensi masing-masing. Mahia, baik ya begitu ya. Baik pada A, baik pada B. Tapi kalau baik dalam pikiran, baik pada manusia, baik pada malaikat. Kalau baik pada filsafat, berarti antara dia dan kebaikan itu mana yang menjadi sebab? Apakah manusia menjadi sebab akibatnya baik atau akibat menjadi sebab dia manusia? Apakah manusia menjadi sebab munculnya kebaikan? Ataukah kebaikan menjadi sebab munculnya manusia? Nah, kira-kira begitu. Filsafat. Ini respektifal. Ini sudut pandang memang yang akan berbenturan dengan nilai-nilai etis. Oh, itu kan baik kan hanya maknanya di pikiran. Tidak hakiki ya. Sekali begitu orang muncul. Tidak hakiki, bos. Baik itu kan tidak hakiki. Nah, usahlah terlalu ribet. Lihat kebaikan itu kan tidak hakiki. Dia hanya bermakna logika. Dia hanya bermakna logika. Baik itu bisa dipahami makna dalam logika. Ini kan sudut tinjauan. Dan dalam dunia Islam juga ini berbenturan ini. Karena sampai kalau kita tidak baik-baik meletakkan ini konsep ini, agama kita akan tolak. Agama kita geser keluar, tidak usah begitu. Tapi tidak masalah sih, kalau tolong tidak masalah. Kan hak orang ya, bukan agama, bukan beragama atau tidak, itu tidak menjadi dasar. Jadi soal bisa tidak dipertanggungjawabkan ataukah untuk apa kita ikuti kalau tidak bertanggungjawabkan. Kira-kira begitu. Lanjut. Menurut istilah ketiga, itibari khusus untuk konsep-konsep yang sama sekali tidak punya contoh luaran maupun mental dan yang digubah dengan bantuan kemampuan berkhayal, seperti konsep siluman, gaul. Konsep-konsep ini disebut pula sebagai konsep-konsep tekanan dalam fantasi. Itibari terkadang juga dilawankan dengan kesejatian dan hakikian dalam wacana kesejatian wujud atau manusia. Iya. Yang akan kalau itibari namanya konsep filsafat. Siapa lagi itu? Konsep logika. Konsep ini namanya konsep ya. Namanya konsep ini pasti itibari. Respektifal. Pandangan saja sudut tinjauan. Sudut tinjauan. Kalau sudut tinjauan disebut dengan tidak hakiki. Lawan hakiki itu apa? Realitas. Di luar diri dia yang hakiki. Nah, kita memuji yang tidak hakiki. Logika sudah tidak hakiki ya. Sejak awal dia tidak hakiki. Kapan siapa bilang logika hakiki? Tidak, namanya di dalam terus. Tidak bisa keluar kan? Hakiki kan di luar. Hakiki di luar. Tapi kalau kita bilang mahia, misalnya saya contoh, mahia kan di luar juga ya. Berarti saya contoh manusia pada Agus. Nanti
pada si B, manusia pada Boni. Ada dua nih. Ini juga tidak hakiki karena bisa berganti-ganti. Buku ganti-ganti. Mana hakiki kan tidak ada. Dia di luar tapi tidak hakiki. Antara Agus dan manusia itu mana? Antara Agus dan Boni itu mana manusia? Masa manusia banyak sekali? Apa? Mas hakiki banyak sekali? Tidak itu. Nah, jadi kalau yang hakiki pasti adalah sesuatu yang tidak berkaitan dengan partikular dan universal tinjauan. Maka salah satu kemungkinan yang terbuka adalah ini filsafat. Karena dia bisa di dalam dan bisa di luar. Dan ketika dia di luar bukan partikular dan dia bukan universal, di pikiran juga bukan universal dan di luar juga bukan partikular, hakiki. Di luar. Kalau kita mengatakan bahwa di luar itu hakiki, bahwa apa yang teman-teman pikirkan sekali-kali bukan di luar, jangan di dalam. Di dalam itu nanti teman-teman cuma jadi itu logika. Capek juga kalau di dalam terus kan. Kenapa kita tidak bertindak? Kamu sudah pikir-pikir, kenapa kau tidak berbuat? Hidup ini kan begini bro, menurut saya. Begitu terus. Sampai otaknya bengkak. Bengkak itu. Sekali-kali Tuhan itu dibuang keluar lah, supaya kita menemukan kehakikian. Tuhan yang Maha Esa, tunggal tidak berjamaah. Lahir dan batin. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Lantas di luar itu yang tidak beranak dan tidak pula diperanakan itu yang mana? Yang hakiki. Karena yang di sini apa? Yang nama sudut tinjauan, tapi tidak hakiki itu. Tidak hakiki di sini. Tuhan tidak lahir dan batin. Kulullahu ahad, katakanlah dia Esa, tidak beranak, tidak pula diperanakan. Itu namanya pikiran. Yang hakikinya yang tidak beranak dan tidak pula diperanakan tuh di luar itu yang mana? Itu naik lagi di pikiran. Naik begitu kerja kita. Kan hakiki memang keluar, hakiki itu di luar. Mau menemukan kehakikian pakai nalar filosofis dalam konsep dan afirmasi. Kan hakiki saja. Coba cari Agus yang hakiki. Agus orang Malang. Ini nyata-nyata ke bawah ini gua hakiki gua. Hakiki ya. Jadi ngapain kita bilang kita adalah Islam yang sejati? Klaim ini hakiki yang di luarnya. Capek-capek. Saya bertuhan yang benar ada, Tuhan juga tidak akui kamu kok. Begitu kan? Kalau hakiki kan, saya berteman dengan Jokowi. Kapan Jokowi ketemu kamu? Belum, itu jangan tuh. Kamu tuh klaim-klaimnya bagus. Yang selagi yang di dalam tuh pasti klaim. Namanya yang kita buat-buat rekonstruksi kan? Menurut, lanjutkan. Lanjut terus. Tidak masalah, ini namanya spektival ya. Tapi harus dilibatkan pada kehakikian. Kehakikian itu di luar. Kehakikian itu di luar. Di luar itu hakiki ya. Hakiki. Mana hakiki? Cari yang di luar. Apapun itu cari yang di luar. Tuhan, cari di luar. Apalagi malaikat, cari di luar. Cari di luar semua. Lalu cari di pikiran itu gampang saja. Buat jejak di pikiran itu gampang. Tapi yang paling sulit kan jejak di luar ya. Teman-teman punya rekam di digital. Makanya kalau orang bilang nabi baru, kenyataannya kamu berbuat salah keburuan nabi baru. Udah gugur kan realitas mengkritik. Tapi kalau di pikiran terserah, bisa nabi baru. Jangan kamu nabi bisa jadi Tuhan. Tapi kalau di realitas ya, tadi saja sudah tipu orang, sudah gugur. Gugur kan? Gugur. Ini realitas. Hakiki itu mau kalian bilang, mau kalian dulu di depan kos pakai baju putih, kasih bagus stiker, subhanallah. Tidak masalah itu, kalian atur saja. Tapi tiba-tiba kamu tadi kurang ajar, gugur. Hakiki, hakiki begitu. Hakiki ini begini. Buku dalam pikiran saya tapi ini hakiki. Hakiki? Hakikian. Kalau materi tentu tidak hakiki, dia akan berubah. Kalau kita pakai istilah itu, di buku kan dia bisa berubah.
mana yang hakiki? Mana yang hakiki? Kalau kita mengatakan bahwa Tuhan itu ada sebagai sebuah sisi konseptual kan, tinjauan. Namun kalau kita mengatakan bahwa Tuhan itu sebagai sisi kemanusiaan, bahwa kita bisa mengkonsepsikan, respektifal. Saya mau bertanya, Tuhan yang tidak pakai argumentasi dan tidak punya sudut pandang, yang di luar itu yang mana? Tidak bisa, tidak bisa. Karena saya ke bawah, saya di dalam, saya kamu keluar. Karena yang di luar bicara hakiki. Ngapain saya tiap hari ikut pikiranmu terus? Capek. Capek. Tuhan adalah baik, adil. Iya. Dibahas apa lagi? Apa lagi? Rahman Ar-Rahim. Dan pikiran itu. Selesai. Kalau itu saya sudah tahu, saya sudah baca di Asmaul Husna itu 99 nama. Cuma saya tuh mau yang hakikinya itu yang mana. Coba teman-teman membaca, itu ada 2 Jausan Kabir. Jausan Kabir itu kan adalah 1000 nama Tuhan dipecahkan dari Asmaul Husna yang 99. Jadi satu nama itu dipecahkan menjadi 10 nama tingkatan. Kalau 99 dikali 10 kan 900 ya. Namun di Jausan Kabir itu ada satu nama yang tidak ada di Asmaul Husna. Ada satu nama yang tidak ada di Asmaul, yang itu dipecahkan menjadi 10. Sebenarnya yang satu itu yang menarik, karena dia akan melengkapi 99 menjadi 100. Itu cari-cari yang hakiki begitu. Kita baca sampai kita mulu bleber-bleber, banyaknya itu. 1,5 jam kita gemetar itu kering terlalu banyak. Kalau Asmaul Husna kayaknya ya Rahman Rahim kan cuma 99 5 menit selesai. Lalu kalau Jausan Kabir itu satu nama Ar-Rahman itu dia pecahkan menjadi 10. Ar-Rahman apa semua tuh? Sedangkan An-Nur saja dipecahkan cahaya dalam cahaya, di atas cahaya, di samping cahaya, begitu. Cahaya di dalam cahaya, cahaya di atas cahaya, cahaya di luar cahaya. Itu cahaya aku bagian banyak sekali. Itu hakiki ya. Jadi kalau kita mengatakan bla 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 sebagai sebuah argumentasi, selesai. Katanya kemudian Tuhan yang di luar pikiranmu itu yang mana? Bagaimana itu? Karena selagi kita tidak sampai pada titik itu, kita itibari, respektifal pikiran. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Yang di sana imam lama sekali Kenapa suaranya buruk begitu? Itu respektifal main itu. Itu namanya respektifal itu. Karena kita mau yang bagus kan? Itu namanya sudut pandang itu. Allah Akbar. Suaranya bagus, sampai kita juga melayang-melayang. Bagus sekali. Ketika yang naik itu yang kita tidak inginkan, kita emosi, itu namanya respektifal. Coba sekali-kali yang datang itu, yang kita misalnya, kita suka perempuan yang bla 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 bla, itu itibar itu. Dan itu baik-baik saja. Tiba-tiba yang datang itu yang di luar dugaan kita. Sok ya. Tak kancing itu. Kalau kita bilang seleksi bla 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 bla, kalau yang datang itu alhamdulillah sesuai ya. Usap-usap dada, alhamdulillah rezeki besar. Kita bla 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 bla, yang datang itu yang memang kita tidak inginkan. Menarik nafas panjang. Jangan-jangan begitu ya. Jangan-jangan nanti tiba-tiba Tuhan datang di kita kemudian assalamualaikum. Ini siapa? Jangan, karena tidak punya kriteria terhadap dia. Ini hakiki ya. Siapa tahu mungkin dia tiap hari lewat kos. Assalamualaikum. Ini siapa? Itu lewat angkat tangan. Jangan-jangan dia. Jangan, contoh kasus. Ini rekaman, ini kajian. Mohon maaf, ini kajian. Rekaman kan dia berkeliaran masalahnya. Rekaman dari saya, mohon maaf, ini kajian. Kalau udah sepakat datang. Kira-kira begitu. Supaya orang tidak berkeliaran, kopi mengkopi. Hakiki begitu di luar. Hakiki itu di luar. Di pikiran, iya. Tidak ada yang bantah, itu respektifal. 3 konsep. Namun kalau hakiki itu 3 konsep jadi satu. Kalau kita mengatakan respeknya kan tidak sudut pandang. Kalau saya contoh misalnya, saya contoh di sini, saya contoh spidol. Teman-teman bisa meninjau dalam 3 sudut
dalam 3 sudut pandang, kan? Dalam 3 sudut namanya wajar saja. Karena kalau saya mengatakan sini Tuhan, teman-teman pasang sudut pandang apa? Coba teman-teman kasih mahia itu Tuhan. Coba kasih logika itu Tuhan. Keras kepala. Sudah. Yang ada apa semua ini ya? Kalau spidol bisa ya? Coba spidol teman-teman mahiakan. Spidol A, spidol B. Logika, spidol itu universal. Kalau mahia, sebab dari cinta makanya dikatakan spidol. Tapi kalau Tuhan, sejak awal teman-teman tidak berkaitan dengan ini. Sejak awal teman-teman tidak berkaitan dengan itu. Jadi apa maksud ini semua hidup ini? Jangan nihilisme. Kalau kata yang tadi, kultum di siang hari, ini nihil semua ini. Nihil. Karena ini hakiki, yang hakiki ini yang ribet. Hakiki ya, hakiki. Selagi kita melepaskan yang hakiki semua bermakna ittibari. Apakah ada sebuah kebaikan yang itu kebaikan yang terlepas dari persepsi orang? Ada tidak? Harus ada. Kalau kebaikan menurut kita, iya, tidak ada yang tolak. Namun adakah kebaikan yang kebaikannya terlepas dari pikiran kita? Itu hakiki itu. Dan ada kalau orang sudah beda, orang yang hakiki dengan orang-orang frustasi itu. Mana saja yang datang yang penting itu sudah. Itu seringkali bahasa itu bahasa seperti model-model hakiki. Dia mencari di mana-mana dia sudah dapat perempuan, kemudian dia bilang, alah, datang mana saja libas, yang penting itu sudah. Itu orang sudah pasrah. Memang ada sistem-sistem kepasrahan. Nah, teman saya di Mamuju, ya Mamuju. Dia lumayan. Menurutku bagaimana? Kapan ini? Banting tangan. Sulit sekali saya dapat ini. Mana saja yang ada, ambil saja. Itu sudah pasrah hakiki itu. Cari hakiki ya. Cari yang hakiki. Bagus kalau kita pasrah, tiba-tiba yang datang kita jangan kancing tanah. Kenapa yang ini? Namanya kalau pasrah kan begitu ya. Kalau berpasrah Tuhan. Datang kapan saja. Tiba-tiba yang dia bawa itu kita tidak inginkan, jangan tutup mata. Alhamdulillah dengan keras hati. Ini hakiki. Hakiki ini begini ya. Hakiki itu ini realita. Halal material gampang ya. Kalau ini kan gampang-gampang ini ya. Bilang spidol nih hakiki. Tapi masalahnya kita punya tema metafisika yang belum kita bahas. Metafisika. Yang itu dia harus di luar. Kalau metafisika yang dipahami dalam yang lain itu pikiran-pikiran kita. Tapi kalau metafisika yang ini yang ada hakikinya di luar. Coba cari-cari metafisika itu. Ini kira-kira hakiki ya. Kehakikian begini. Karena selagi yang penting kita mengatakan bahwa ada sesuatu yang hakiki. Hakiki itu adalah lawan dari respektifal tinjauan. Sesuatu yang kita indrai pasti berada pada 3 tingkatan konsep itu. Mahia, logika, dan falsafi. Ketiga konsep itu dalam tinjauan kita pada satu sisinya, iya kita harus capai. Namun pada sisi yang lain, di luar ini tidak punya tinjauan. Tinjauan itu kan di pikiran kita. Tapi apakah buku punya tinjauan? Apakah buku mengatakan, ya saya lihat kamu dalam tiga sudut pandang lagi? Tidak. Yang kita hanya melihat ini tinjauan. Kita yang melihatnya. Namun buku itu tidak punya sudut tinjauan. Lantas kalau dia tidak punya sudut tinjauan, yang ada hanya apa? Yang ada hanya apa? Contohnya begitu. Hakiki begini. Tapi kalau kita pakai bilang ini logika, tidak. Ini mahia akan berganti. Satu-satunya kemungkinan respektifal yang bisa menemukan kehakikian dalam pengkonsepsiannya yang terbuka cuma falsafi. Ini saya akan bahas konsep filsafat ini pada falsafatuna dengan teori kemungkinan eksistensial. Menurunkan kehakikiannya ini. Tapi saya hakiki, iya hakiki ya. Nanti saya mau tas di hakiki itu yang mana? Tahan dulu. Kita masih ragu ya.
Ternyata skeptis masih mulai lagi. Skeptis masih mulai. Paling tidak kita sudah sampai di skeptis. Iya juga, ya, tapi kan kalau dari awal kan skeptis yang tidak ada kesadaran. Sekarang kita sudah menyadari bahwa kita skeptis. Jadi kalau kata Mutahari, kalau diam diri bahaya, lebih baik lepas. Ya? Ini kemungkinan ya, artinya ini ada memang pembahasan ini. Skeptik. Hakiki yang ini, hakiki yang di luar. Yang penting intinya hakiki itu yang di luar, bukan di pikiran. Jadi kalau kita mengatakan bahwa manusia itu berakal, kira-kira ada tidak akal di luar itu? Selagi akal-akal yang di dalam itu semua itibari, carilah akal yang sejati di luar. Wah, itu lebih bagus kan? Akal yang hakiki. Manusia itu berakal, manusia itu hewan berakal, itu hewan yang itibari. Manusia adalah hewan yang berakal, ya. Iya, libas saja di pikiran. Itu namanya hewan yang itibari. Tapi sekali-kali cari manusia yang dikatakan hewan berpikir, itu yang di luar, betul-betul hewan berpikir itu. Baca buku ya. Hewan berpikir yang ini, yang manusia. Manusia itu apa? Hewan berpikir. Gaple, satu. Ini bukan hewan berpikir, di pikiran iya, ini bukan hakiki. Contoh kasusnya begitu ya. Kalau mau mencari akal, carilah akal yang di luar. Karena itu akal yang hakiki. Akal di kita itu adalah akal-akal itibari. Cari begitu. Apalagi cari apa lagi? Begitu semua di luar. Hakiki. Kemudian kalian tulis puisi. Wahai hakiki, kamu di mana? Ini kan begini. Maka manusia lah hewan berpikir. Apa nama? Animal thinking. Manusia adalah hewan berpikir. Oh, bagus sekali orang begitu. Hewan berpikir, dia begini, dia pegang ini. Hewan berpikir, dia goyang ini. Hewan berpikir, dari otak. Namanya ini, hewan berpikir, dia goyang tangannya, hewan berpikir dengan retorikanya. Iya, asli saya itu. Lantas saya bertanya, mana itu yang disebut dengan berpikir? Yang mana yang hakiki yang berpikir itu yang mana? Mana? Selagi teman-teman punya kehidupan pada kenyataannya, itu ada satu jeda tidak dimasuki dalam ruang berpikir, itu gugur itu kemanusiaan. Tiap hari itu berpikir terus. Maka tiap hari memang perlu itu yang disebut dengan hidup adalah masalah, itu memang niscaya memang karena dia mau disebut berpikir. Saya mau tenang saja, hati-hati. Ini yang orang jatuh dari sisi keberpikiran yang hakiki begini-begini. Jadi apa yang lewat pikirkan. Kamu yang tidak jelas, sekecil semut juga kau pikirkan. Memang begini memang manusia berpikir. Bukan hanya tentang kasus apa? Jiwasraya. Nah, yang kecil yang semut lewat. Kenapa bisa begini semut? Maka apa? Pasti detail ya. Kalau ada kita begini 1000 orang Indonesia maju sudah. Tidak ada masalah yang lolos karena kita pikirkan. Tapi setelah kita pikirkan, kita cari kehakikian dari persoalan. Manusia, hewan berpikir. Ya, hewan berpikir. Dia buang asapnya. Begitu tidur. Kan ini yang berpikir tuh begitu. Berpikir terus. Konsekuensi kalau teman-teman tidak mau, oke, ambil tinjauan ini. Dari kalau hakiki begitu. Nah, kita anggaplah kita manusia. Sementara di forum berpikir kan, nanti sebentar keluar apa? Sudah mulai masuk. Ini berpikir ya. Nah, iya, tidak masalah. Yang penting hakikinya terlambat. Kita bisa membuat alasan A, B, C. Itu itibari namanya. Ini contoh ya, bukan saya singgung. Ini respektifal. Tapi kalau hakiki ya begitu juga kan. Hakiki ini kira-kira. Jadi kalau kita bisa dapat orang baru. Makanya kalau sering kali kalau dalam teori perempuan, yang kita mau menemukan perempuan yang hakiki adalah biar aja perempuan yang menjelaskan siapa dia. Tidak perlu kamu yang mengatakan kamu adalah cantik. Itu kan respektifal kamu. Itu kan gombal ya. Kamu bagaikan bidadari bulan-bulan terbang. Itu namanya respektifal. Sekali-kali coba kalian minta dihakiki. Siapa kamu sebenarnya? Saya ini bangun pagi jam 9. Mulai aduh. Saya minta duit 1 bulan ya 10 juta. Aduh, ini hakiki. Harus terima. Namanya hakiki begitu.
Ini contoh-contoh material. Kalau saya pakai contoh metafisik, misalnya Allah Subhanahu Wa Taala, kalian percaya Tuhan, siapa yang kasih tahu? Siapa yang kasih tahu? Kalian punya kiai. Oh, itu respektifal. Ini tidak bisa los. Satu-satunya kita ini pesimis pada tingkatan ini. Apa semua hidup ini? Artinya saya mau bilang supaya kita tidak usah mengatakan Tuhan, kata Gus Dur tidak boleh tidak perlu dibela itu Tuhan ya. Dalam tingkatan ini begitu. Saya punya agama bagaimana? Terserah mau kau jelaskan itu durian atau bidadari di sana. Ya, tapi hakiki sudah begitu. Hakikinya. Nah, yang penting hakiki di luar. Ada di luar. Yang penting ada di luar. Kapan itu lain ceritanya. Yang penting ada di luar. Berdoa. Ada di luar ya. Masih ada beberapa poin yang saya akan jelaskan. Nah, kita akan masuk di situ ya. Yang penting ada hakiki. Tapi teman-teman harus lewat ini. Jangan-jangan mana hakiki? Nih ada ini ada tiga sudut tinjauan. Tinjauan pertama tidak hakiki, kedua tidak ya filsafat yang itu hakiki. Kayak saya contohkan tadi HP. Kalau ini yang disebut dengan nomena yang tidak dijelaskan oleh Kant. Ini HP. Menurut siapa ini HP? Menurut kita alat telepon. Coba teman-teman tanya HP, kapan dia bilang dia alat telepon? Kalau dia bicara itu hakiki. Ternyata dia berlian. Nanti alat telepon ini kita kan, konstruksi kita kan. Sekali-sekali bicara dulu kan. Orang bilang kan, tapi cek dulu. Bisa begitu coba sedikit. Tiba-tiba dia bilang, tiba-tiba dia capek dia ludah. Ini hakiki begitu. Kalau kita taruh dalam hal material, contohnya kalau makanya kan langsung tutup metafisika masuk material kan. Memang begitu ya. Karena selain kita tidak bisa buktikan, kita kan sebagaimana kan lompatannya jauh tutup metafisika jadi ateis kita rame-rame. Kemudian sudah hidupkan materialisme. Yang ujung-ujungnya sebentar kita jadi postmodernisme kan. Kalau semua apa? Nama semua penamaan iya bisa dipahami dalam itibari. Tapi kalau hakiki, adakah nama? Misalnya kalau kata Soekarno dalam dia waktu itu pertemuan dengan siapa? Pertemuan dengan siapa nama? Dengan mahasiswa UI. Kalau mahasiswa bertanya, Soekarno bertanya apa? Misalnya saya contoh, kamu siapa? Agus. Kamu Agus? Iya. Agus itu siapa yang memberikan nama? Orang tua. Itu berarti orang tua bukan kamu Agus. Kira-kira kamu yang mana? Makanya wajar muncullah nama-nama Semarang kan. Teman nama saya Ibnu Amin panggil Minces. Bisa dipahami. Yang lebih hakiki itu yang Minces itu bukan Ibnu Amin. Ibnu Amin itu orang tua tapi kalau dia Minces, itu yang hakiki. Nah kan? Bahkan kalau kita panggil nama asli dari orang tua, kita kayak nama pemburu, nama sendiri aja. Kan misalnya begitu. Hakiki itu. Teman-teman panggil nama Tuhan, memangnya Tuhan punya nama itu. Teman-teman punya perempuan, wahai Rukaya. Jangan-jangan pun namanya bukan Rukaya. Wahai Rukaya, assalamualaikum, sudah makan belum Rukaya? Rukaya bilang, ini siapa kamu SMS? Saya adalah saya. Saya begitu kan? Wih, kamu siapa? Memang namanya kalau dia dikasih tahu bagaimana? Dalam teori-teori Irfan lebih apa? Lebih dahsyat. Kalau kamu tidak kenal siapa nama dari istrimu yang sejati, kamu tidak bisa ketemu di surga itu. Kamu siapa? Rukaya. Jangan-jangan bukan nama dia di sana. Nama dia di sana misalnya siapa nama? Kajul misalnya. Oh, kamu Kajul, tiba-tiba kenal Rukaya? Enggak, saya bukan Rukaya, saya Kajul. Oh. Nah, ini contoh kasus begitu ya. Contoh kasus. Hakiki begitu, contoh-contoh kasus. Teorinya bagaimana sampai hakiki? Pertemuan kemungkinan eksistensial falsafah Tuhan. Tapi saya buka-buka kerangkanya. Paling tidak kalau teman-teman pulang begitu, aduh hakiki. Yang penting hakiki sampai kita sakitnya. Yang kita sakit ini karena hakiki bukan itibari. Jatuh bangun, ini hakiki. Begitu ya? Ada pertanyaan? Kira-kira begitu. Iya. Yang hakiki itu ketika dia melewati itibari itu saja. Iya, artinya bahwa kalau itibari itu kan dia hanya melihat realitas kan, hanya pembagian ada
dari hakikat dan itibari itu saja apa nama pembagian bahwa ada memang konsepsi kita ini kan ini kemudian itibar hakikat kan di luar. Ada 3 konsep ini kan yang menunjukkan di luar kan cuma satu, filsafat kan dan mahiyah. Artinya bahwa ada yang di luar dan itu adalah hakiki. Artinya bahwa sudut tinjauan pikiran itu menemukan ada yang hakiki di luar, menggunakan mahiyah ataukah menggunakan falsafi. Tapi kalau menggunakan mahiyah kan dia terbatas pada objek kan, objek tertentu. Kalau sudah tidak ada objeknya sudah tidak bisa lagi. Dan kalau filsafat tidak terkait dengan objek, dia bebas. Ini hakiki begini. Nah, kita bisa melihat kehakikian sesuatu. Kalau orang bilang hakiki itu hakiki yang mana? Jangan kau bilang hakiki dalam tinjauan pikiranmu lagi. Jadi bisa dipahami bahwa hakiki dipahami di pikiran itu adalah sebuah konstruksi. Namun hakiki yang sebenarnya itu adalah yang hakiki adalah begini-begini namanya respektifal. Tapi hakiki yang dimaksud adalah hakiki yang di luar. Kehakikian ya. Mudah-mudahan teman-teman temu yang hakiki. Assalamualaikum adik. Bagaimana kabar kamu yang hakiki apa tidak? Nah, saya itibari ganti yang hakiki. Contoh begitu. Ini hakiki. Bicara tentang kehakikian sesuatu. Kira-kira HP ini apa sebenarnya? Dia hakiki apa tidak nih? Contoh kasus saja begini. Ada? Tik ya? Ini bisa dipahami? Teman-teman punya tugas itu ya. Buat 3 pertanyaan. Yang menurut teman-teman yang itu fundament. Buat hanya 3 pertanyaan. Karena saya hari Kamis baru kita mulai kajian, Kamis malam. Karena saya lagi ke Ciamis ya. Materi LK2 di Ciamis. Jadi teman-teman ini tugas itu ya teman-teman ini. Tugasnya itu ya. Jadi apa? Mudah-mudahan kita dapat hakiki di sana. Dapat itibari hakiki kita. Jadi hidup itu ya cari yang hakiki ya. Kalau itibari itu tidak usah. Kalau hidup itu hanya itibari di dalam kamar saja. Hidup itu indah. Hidup itu ya bagaimana lancar kan begitu. Sebagai sebuah motivasi hidup wajar. Kalau berbicara hakiki ya harus berani di hakiki. Jadi ada kebaikan di pikiran kita ada. Namun ada juga kebaikan yang di luar respektifal itu. Adalah kebaikan yang hakiki. Ini ruang-ruang kehakikian. Kalau tinjau adalah respektifal, lawannya adalah hakiki. Contoh-contohnya begitu kayak tadi. Siapa nama tadi? Hah? Nama panggilan? Zainuddin nih? Zai. Ini Idol. Coba panggil dia. Idol. Dia ada bersuara. Hakiki begitu. Nah, dan kita juga bingung siapa kita ya. Ini kemudian pertanyaan eksistensial muncul, siapa saya ini? Ada lagu namanya Man Ana itu loh. Man Ana kan siapa saya ini? Namun lagu itu tidak menarik karena guru kemudian dia kenal dia itu bukan hakiki. Hakiki itu dia sendiri. Man Ana terus. Ada film itu. Apa? Ada film di Kicen kok tidak salah ya? Apa? Siapa saya? Iya, siapa saya? Dia juga bingung. Dia seperti orang gila kan lagunya itu. Dan dia film itu siapa saya? Di Kicen kok tidak salah mainkan. Dia cari dirinya. Dia gila. Ini siapa saya? Pergi pukul orang. Ini siapa saya? Terakhir kan. Tapi di film itu dia diceritakan dia kayak hilang ingatan.
kemudian dia mencari jati diri, kemudian dia kita anggaplah kita ini hilang ingatan. Teman-teman sampai sekarang sudah tahu hilang ingatan kan? Tunggu, jadi seperti ada suatu perbenturan langsung hilang orang amnesia ya. Di kecil itu amnesia. Kemudian dia cari dirinya berkelahi, berkelana. Oh ini saya. Kita anggaplah kita ini lagi berbenturan. Oh iya silakan. Itu hakiki apa alasan? Kira-kira begitu ya. Silakan. Ya, makanya karena bingung itu. Iya, ada masalah. Pertama mungkin tidak sakit saya waktu hari Jumat. Pertanyaan pertama, mahiyah sebagai satu respektifal. Bagaimana penjelasannya Ustaz? Karena yang saya pahami mahiyah konsep sederhana yang kita yang ada di dalam diri kita. Oh ya. Itu pertama Ustaz. Kedua, kita mencari yang hakiki pada realitas bagaimana maksudnya, karena realitas ini kan kalau kita lebih spesifik lagi partikular ini kan berubah-berubah seperti yang tadi. Iya. Jangan masuk kembali ke dalam ini main luar dalam ini kedua Iya. itu Ustaz. Gitu, Ustaz. Ya, yang pertama konsep mahiyah itu bukan gagasan sederhana. Tapi kalau gagasan sederhana itu dipahami konsep huduri ya. Waalaikumsalam. Nah, tapi konsep mahiyah itu adalah konsep universal mahiyah itu adalah konsep yang ditemukan secara langsung sejak awal kita melihat realitas. Misalnya begini, buku, ya, buku itu disebut dengan mahiyah, disebut dengan universal mahiyah. Tapi kalau konsep logika itu konsep yang kita gunakan masih menggunakan abstraksi, begitu juga filsafat. Jadi mahiyah itu adalah konsep yang kita dapatkan sejak awal kita berhubungan dengan realitas sehingga akal langsung kemudian mengatakan ini dia tanpa terlalu lama abstraksi. Ini apa? Buku disebut dengan mahiyah. Tapi kalau ada sebuah proses nalar mulai main sebab akibat dan konjungsi dan disjungsi itu berarti antara logika atau filsafat. Nah, di dalam kehakikian berdasarkan respektifal itu kita telah meletakkan dua hal. Satu ada di pikiran kita dan satu ada di luar pikiran kita. Di luar pikiran kita sebut dengan kehakikian, dan di dalam pikiran kita itu kita katakan dengan ittibar atau respektifal. Bagaimana cara masuknya? Ini belum. Begini saya dulu. Bagaimana? Masih pertemuan berapa nih? Ini 13 tuh? Di 20 baru saya jawab. 25 begitu saya taruh itu ya. Saya taruh itu, apa nama? Metodenya itu. Nah, artinya apa? Sebagaimana tadi mahiyah. Kalau tadi dikatakan bahwa di alam ini kan partikular, dia berubah ya. Kalau kita mengatakan bahwa alam ini partikular berubah, itu disebut dengan konsep mahiyah. Konsep mahiyah itu adalah konsep yang kita dapatkan namun penerapannya di luar. Misalnya manusia, saya terapkan pada Agus, besok Agus mati, saya terapkan lagi di anaknya, berubah terus. Begitu juga manusia lain semua ini apakah disebut dengan hakiki? Tidak hakiki ini karena berubah. Hakiki tidak berubah. Dan salah satu kehakikan dalam respektifal cuma satu, filsafat. Karena filsafat bukan universal dan bukan partikular. Partikular akan berubah, universal pun akan berubah. Tapi kalau dia bukan universal dan dia juga bukan partikular, lantas apa? Nah itu filsafat begitu. Tapi sejauh yang ada, saya akan masuk yang apa? Human. Iya ini human ini. Nanti kita tanya dia nama asli siapa. Tahu ya? Itibari saya itu human. Tapi kan kita harus ikut dia ya. Siapa tahu dia Aril, kita harus siap terima. Nah, silakan masuk. Nah, artinya begitu ya. Bagaimana sampai kehakikian? Nah, nanti kita pelan-pelan, teman-teman bersabar. Yang penting sudah ada itu yang hakiki. Sudah ada itu yang
yang hakiki. Ini secara umumnya. Ada? Yoman ada? Siapa nama aslimu Yoman? Yoman. Yoman? Iya. Nama asli betul itu? Nama laki, nama lengkap. Nama lengkap apa? Nama gaul. Sudah itu sudah. Yoman itu sih hakiki itu. Hakiki itu. Panggil dia dengan nama dia. Kalau teman-teman mau menghadap Tuhan jangan panggil dengan nama yang teman-teman buat tuh. Panggil dia dengan namanya. Yoman, senang itu. Teman-teman menghadap Tuhan baru Tuhan. Canda lah tuh. Hakiki. Hakiki. Jangan buat-buat agama baru. Tuhan-tuhan palsu kalian buat di sini lagi. Ini rekaman. Yang mendengar ini rekaman. Hakiki begini. Ini yang saya mau mengatakan bahwa kita berfilsafat mau keluar dari filsafat ini. Dengan bahasa-bahasa begini. Yoman kan tadi dia bilang. Maka panggilnya dia dengan Yoman. Jangan panggil selain Yoman. Selain kalian memanggil dia selain Yoman berarti itu masuk dalam kon respektifal dan tidak punya nilai. Ini siapa lagi? Silakan. Agus. Namanya siapa Agus? Siapa namanya? Oh, panggil dia nama itu. Jangan panggil nama buat-buat ya. Tapi kalau buat-buat ya bisa dia terima kan? Allahu Akbar. Yep, dengan gaya dia, jangan kalian tambah-tambah. Kan sekarang bid'ah ini begini. Contoh kasus saja. Contoh kasus ya. Ini mudah-mudahan tidak direkam terlalu kuat. Contoh kasus dalam agama. Dalam agama ya. Allah. Saya sering kali lihat itu. Allah. Ini siapa yang buat-buat? Apakah dia yang wah itu kira-kira begitu pertanyaan hakiki itu. Allah. Baik. Bahaya tapi ya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wah ini yang buat siapa? Jangan-jangan kamu yang buat-buat. Tapi jangan-jangan dia cuma bilang Bismillahirrahmanirrahim. Kan ini kita Bismillahirrahmanirrahim ditanya. Oh ini yang kita buat. Karena kita mau buat orang senang di belakang makanya kita buat irama. Jangan-jangan dia begitu. Berarti kan baca saja Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Begitu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jangan kita buat supaya di belakang senang. Jangan. Ini hakiki, contoh-contoh hakiki. Sekali-kali aku tahu Allahu Akbar. Ini siapa? Ini siapa? Aduh. Jangan-jangan ini bukan begini nih. Terpaksa. Contoh kasus ya, contoh kasus. Ini hakiki ya. Hakiki begini. Cari yang hakiki lah. Sudah capek lah kita bermain itibari nih. Capek, terlalu banyak asumsi, terlalu banyak rekayasa ya. Itibari begitu. Cari hakiki. Hakiki ini seru hakiki nih. Ini hakiki. Kalau teman-teman yang temukan hakiki itu ribet. Kayak contoh ini. Samsung. Sekali-kali begitu. Kita berdialog. Hakiki itu begitu. Misalnya sebagaimana Sachiko Murata kan, jam 2 malam dia lihat batu bicara dengan dia itu. Assalamualaikum. Dia kaget batu bicara. Dan teman-teman pasti kalau seandainya misalnya teman-teman pulang misalnya jam 2 malam teman-teman keluar, tiba-tiba masuk WC, tiba-tiba apa nama? Air mengatakan, halo teman-teman keluar lari ya. Teman-teman bilang ini apa ini? Ini setan, bukan jangan-jangan itu hakiki ya yang bicara. Teman-teman tidur pakai bantal. Allahu Akbar. Tiba-tiba bantal bilang, kamu kurang ajar. Ini siapa? Oh, kalau di film-film barat itu dia analogikan sebagai bantal punya mulut, bantal punya apa? Mata, telinga. Itu sebagai analogi hakiki itu. Frustasi itu barat. Dia mau cari yang hakiki, dia buat fantasi, ilusi dia pasang. Mata, bantal berbicara, kodok menyanyi. Sampai kapan kodok menyanyi? Tapi itu satu analogi tentang kehakikian. Kehakikian. Ya, paling tidak pertanyaan ini menjadi menarik teman-teman bertanya tentang kehakikian. Sampai kapan itu sabar-sabar saja. Karena saya mengatakan teori yang bisa mendudukan kehakikian itu dan bisa masuk di dalam kehakikian itu. Salah satunya adalah teori kemungkinan eksistensial. Falsafatuna pertemuan ke-20.
bukan pertama, 20 ya. Kira-kira begini, hakiki begini. Makanya saya bilang yang kalau yang dalam Jogja alhamdulillah, tapi yang di luar saya kasih tekankan memang lebih baik berhenti sejak awal atau lanjut. Pilihan yang tidak mudah. Ini kira-kira hakiki begini ya, hakiki itu di luar ya, berarti kan itu hakiki di luar. Di dalam itu semua bicara perspektifal. Menurut saya asik, bla 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 bla. Nah, itu masalah. Makanya seringkali dia bilang bicara itu ukur-ukur. Jangan sampai apa yang kamu bicarakan kamu tidak bisa lakukan. Kan? Ukur-ukur. Jadi bicara itu jangan saya belum pernah. Oh, maaf, begitu jangan bicara bicara Tuhan sampai langit ke-7. Waktu ajan mulai ambil kopi ke Isya, sudah lewat aja. Nah ini apa ini? Contoh kasusnya begitu. Ini artinya antar hakiki di mana, dia di mana? Bicara Tuhan, aduh, jangan dulu. Kalau saya casting gini, saya juga belum kuat ini. Tantangannya, aduh, saya belum bisa. Begitu kira-kira. Tapi mama kehakikian itu kita menjadi realistis. Kalau tidak ada kehakikian kita tidak menjadi realistis. Yang ada kan idealis kan? Dia belum ketemu mutiara, seakan-akan dia sudah menyelam di dasar laut. Wah, mutiara bla 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 bla. Dia harga mahal padahal dia belum tahu mana mutiara. Saya juga belum tahu bla bla. Ini apa yang kau bicarakan? Itu bukan hakiki itu. Tapi bisa dipaham dalam perspektiva. Tapi kalau dia sudah paham bahwa ada hakiki, kontrol bicara, realistis saja. Ya, mutiara itu bagus sejauh yang saya dengar, tapi saya belum tahu. Kau realistis. Kalau orang bilang kamu jangan tipu saya kan, begitu. Ini dia bla bla mutiara. Oh, seakan-akan dia sudah sampai pegang mutiara, berlian dan lain sebagainya. Sekarang kan banyak begitu. Orang bicara itu sampai seakan-akan dia sudah keliling dunia, padahal cuma di kampung. Cuma di internet baru bilang wah Belanda ini begini. Padahal cuma internet itu. Belanda ini begini. Kamu sudah sampai? Belum. Terus kamu bicarakan apa? Respektifan murni. Orang-orang begini harus dipenjara ini. Ini hoax namanya. Hoax begini. Coba kita bayangkan, kalau Tuhan kita tidak bisa buktikan, itu apa namanya? Hoax itu. Teman-teman memberitakan informasi yang tidak jelas. Iya kan? Informasi yang tidak jelas. Perlu dipidanakan itu teman-teman. Contohnya perlu dipidanakan. Tuhan itu indah, baik. Woi bla-bla lah ya. Dia pujinya itu tinggi langit. Itu sudah ada. Gitu ya. Ketika tidak bisa dibuktikan itu informasi yang kita ucapkan disebut dengan hoax kan? Kan ada ciptanya. Kan ada gunung. Namanya gunung kan bukan dia. Namanya gunung ya gunung. Siapa bilang gunung sama dengan Tuhan? Tidak kan? Ya gunung ya gunung. Kalau kita mengatakan begini-begini kemudian ambil dalil gunung, berarti masih hoax juga tuh. Korbankan gunung lagi, tambah hoax lagi. Tambah pidana lagi berapa tahun. Kalau kita analogikan begitu. Kalian dulu fitnah saya ya. Jangan kata analogikan misalnya kita tiba-tiba mati kemudian Tuhan bilang, "Kenapa kalian fitnah saya sejak selama kalian hidup ya?" Kalian dapat pidana begini. Ini misalnya analogi begitu. Jadi hoax ketuhanan juga banyak. Ketika dikaitkan dengan hakiki, tadi ada hakiki di luar. Menurut teman-teman T apa? Menurut teman-teman respektifal apa? Respektifal. Secara pikir apa? Saya mau buktikan bahwa hakiki tidak begitu. Manis. Pakat. Ini hakiki ya. Mau tolak tidak ini, nikmati saja hidup. Jadi kalau sudah miskin, nikmati alhamdulillah. Contoh kasusnya begini. Ya alhamdulillah ini hakiki. Jangan sudah tidak mampu baru saya mau kaya. Untuk sementara saya miskin, nikmati saja itu hidup. Contoh ya, contoh kasus. Tapi analis sosialnya lain. Yang penting begitu kalau model-model hakiki. Begitu hakiki. Kayak Yoman tadi. Kita tidak tahu nama aslinya begitu. Saya panggillah dia dengan nama aslinya. Sejak kapan teman-teman tahu bahwa nama aslinya itu Allah? Sejak kapan teman-teman tahu nama aslinya itu? Jangan teman-teman berdoa karena salah nama, makanya dia tidak pernah kabulkan.
Hei, kamu tidak maha pengasih. Karena kamu juga panggilnya salah. Misalnya tiba-tiba dia mau berpanggil, halo, halo. Ya, dia lewat lah ya. Kamu panggil siapa? Saya siapa? Minta dulu ke rezeki. Kamu panggil siapa? Nama saya bukan itu. Contohnya kasus begitu. Maka kita harus tahu diri. Kita memanggil namanya mungkin salah ya. Misalnya, kita baru begini depan. Padahal dia di samping. Sekali-kali begini. Assalamualaikum. Minta rezeki. Ini hakiki contohnya kasus ya. Contoh kalau jangan teman-teman di masjid baru. Assalamualaikum. Nah, begini. Tapi ini bukti-bukti kehakikian. Di dalam teorema Immanuel Kant ini menjadi menarik. Teorema Immanuel Kant menarik. Kira-kira begitu ya? Teman-teman sudah bisa bayangkan bahwa teman-teman ini semua itibari? Nah, kira-kira hakiki begitu. Artinya bahwa ada nilai yang hakiki. Nah, itulah kemudian nanti kita memasuki nilai-nilai etika dan hukum. Etika dan hukum. Melihat nilai-nilai kehakikiannya. Saya kira begitu. Begitulah tugas teman-teman sebagaimana tadi yang saya jelaskan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.